Waduh, jadi perkembangan nanti ke depan ini begitu sangat luar biasa. Ini kira-kira butuh berapa lama waktu lagi, Pak Prof, untuk sampai ke generasi berikut? Sekarang ini generasi sudah masuk ketiga ya? Kedua. Kedua ya, mau masuk ketiga Ya, berarti ya? masuk ketiga yang kreatif tadi. Jadi Yang kreatif, oke. diperkirakan itu tahun 2030 atau 40 kita akan masuk ke AI yang kreatif. Apa itu? AI yang bisa menciptakan. Wah, oke. Jadi kalau nanti suatu saat kita bisa membuat komputer yang bisa menciptakan komputer lagi, maka manusia sudah kata itulah yang ditakutkan oleh Elon Musk tadi. Kita akan berhenti berpikir, otak kita nggak perlu kita pakai lagi. Kita mau bikin misalnya kita punya ikan gitu ya. Terus kita bilang sama AI untuk menciptakan resep makanan ikan yang enak. Dia bisa bikinkan resepnya. Oke. Tanpa perlu kita membuat resep. Iya. Nah, tapi yang paling dahsyat adalah begini. Oke. Salah satu bentuk AI itu kan robot. Robot Betul. yang kita lihat itulah ya, yang kayak dia jalan-jalan. Betul. Bisa bayangkan perintah. kalau nanti dengan AI yang kreatif tadi, kita bisa menghasilkan robot yang bisa mereproduksi, bisa beranak pinak. Waduh. Beneran itu Pak Prof? Itu bisa terjadi karena di film Terminator itu sudah seperti itu, robotnya bisa berkembang biak. Nah, itu saja berkembang biaknya bukan dengan cara seperti manusia ya, biologis ya. Jadi berkembang biaknya adalah robot tadi, merakit robot lagi, membuat robot lagi. Jadi impian terbesar dari para ahli AI adalah membuat robot yang bisa membuat robot atau robot making robot. Jadi kalau kita sudah bisa menciptakan robot yang bisa membuat robot, maka manusia tidak perlu bekerja. Kita tinggal minta saja, komputer atau robot, buatkan robot yang bisa terbang, maka dia bisa buatkan robot yang bisa terbang. Kita minta lagi robot buatkan robot yang bisa menyanyi, maka kita nggak perlu merakit, nanti robot itu yang bikin. Nah, itulah yang tadi saya bilang, manusia itu punya nafsu ingin seperti Tuhan. Ingin menciptakan sesuatu dan dia menjadi Tuhan bagi benda-benda yang diciptakannya. Kalau dulu benda yang diciptakannya itu bentuknya garpu, sendok, piring, motor, mobil. Nah, nanti itu benda yang diciptakannya itu mesin-mesin pintar yang seperti pintarnya seperti manusia, tapi tunduk kepada si pencipta ini. Nah, disitulah nanti dia menjadi Tuhan dalam T kecil ya, bukan T besar ya. Tuhan berarti benda-benda yang diciptakan tadi, bagi robot-robot yang diciptakan tadi. Nah, itu diperkirakan nggak lama, paling 10-15 tahun yang akan datang kita sudah akan lihat keadaan yang berubah seperti itu. Oke, tapi Pak Prof, saya maaf ini, saya baru mendapatkan kalau nggak salah broadcast dari seorang kawan, dia melampirkan ini kebetulan karena kita mau bahas tentang ChatGPT ini. Saya melihat itu Elon Musk sudah menciptakan robot yang bisa dijadikan pasangan hidup gitu. Mau nyanyi bersama, melantai bersama gitu, menari bersama gitu. Terus kalau asal kita tahu passwordnya, kita bisa, ya itu wanita akan nuruti kita. Jadi jangan sampai passwordnya ini dikasih ke orang lain. Jadi dia selingkuh nanti sama orang lain gitu. Pak Prof, betul begitu Pak Prof? Bisa aja terjadi. Jadi kan sekarang sudah, nanti bayangkan lah, kalau robot kan sekarang kita lihat robot itu ya bentuknya kayak besi begitu. Tapi pernah lihat nggak robot Sophia? Iya, pernah. Cantik kan robot Sophia itu, betul, cantik gitu ya. Bisa ngomong kayak manusia, bisa bercanda, bahkan bisa bikin lelucon. Nah, suatu saat teknologi robot itu karena sudah sangat mapan, maka kalau robot sekarang itu kulitnya keras karena kulitnya terbuat dari besi ya, mungkin suatu saat kita bisa buat robot yang kulitnya kayak dari daging kayak manusia. Jadi lembut juga kayak manusia, sudah otaknya kayak manusia, fisiknya kayak manusia. Nah, jadi lama-lama kita punya manusia-manusia yang diciptakan oleh manusia. Manusia ciptaan manusia dalam bentuk robot yang bentuknya mungkin nggak beda dengan kita. Nah, ini betul sekali, bahkan makanya di Jepang itu di sana itu banyak kan orang yang menikah dengan robot. Jadi istrinya robot. Iya. Betul Pak Bro. Mereka bahagia gitu ya. Katanya lebih bahagia nikah dengan robot daripada nikah dengan manusia. Karena nggak ada diomelin gitu, Pak Prof. Iya,
Karena kalau ngomel-ngomel tinggal kita matikan switch-nya, mati kan, ngomelnya berhenti kan. Lucunya katanya begitu. Nah, iya betul. jadi kita jangan pernah meng-underestimate kemajuan teknologi. Coba, dulu zaman saya sekolah, waktu saya SD, nggak ada buku tulis. Kita pakai namanya sabak atau papan, tablet, kayak tablet gitu. Sekarang kita punya tablet yang bisa kita pencet-pencet. Iya, betul. Dulu kalau saya main mobil-mobilan dari kulit jeruk, dikasih kayu, didorong-dorong. Sekarang kita pakai mobil-mobilannya sudah pakai remote control. Iya. Jadi apa? Kemajuan manusia itu katanya eksponensial begini. Jadi bukan linear, bukan garis lurus, tapi eksponensial. Nah, yang paling bahaya itu ketika eksponensial inilah, nanti semua yang sekarang baru jadi mimpi bagi manusia, itu akan diwujudkan oleh manusia pada generasi itu. Jadi anak-anak abad 21 nanti akan mewujudkan mimpi-mimpi dari generasi kita ini. Zaman kita ini baru jadi mimpi, nanti jadi betul-betul jadi kenyataan. Gitu. Baik, Pak Prof. Ini saya sekarang lagi sedang terfikir gitu ya, karena lihat nonton film Terminator, terus kemudian nonton film Transformer gitu kan, sehingga bisa buat itu. Nah, sampai akhirnya robot-robot itu diciptakan dan bahkan bisa melakukan kejahatan. Apakah ini juga bisa jadi memungkinkan di masa depan yang akan datang ini, Pak Prof? Sangat mungkin. Beberapa eksperimen masih riset ya memang ya. Itu mulai membuat benda, ya kita sebut robot dalam arti luas ya. Artinya benda yang bisa berotonom, bisa bergerak sendiri. Sekarang kan dari silikon. Dari chip silikon. Sekarang mulai dibuat dari sel-sel makhluk hidup. Jadi eksperimen di beberapa, saya lupa namanya, Universitas Amerika itu, dari sel katak itu bisa dibuat katak buatan manusia kataknya, yang persis seperti katak. Gitu. Waduh. Cuma dia lebih cerdas karena kita masukkan AI ke dalamnya. Jadi katak yang cerdas gitu. Tapi persis kayak katak. Fisiknya pun kayak katak. Kita pegang kayak katak. Tapi otaknya yang menggunakan silikon gitu. Otaknya menggunakan AI. Jadi berarti nanti kita nggak bisa bedakan manusia yang sebetulnya isi dalamnya robot sama manusia yang sesungguhnya gitu ya. Masa akan datang. Begitu Pak Prof? Iya. Mungkin kalau secara fisik enggak ya, kayak di film-film itu kan. Iya, betul. Fisiknya kayak manusia biasa, tapi mungkin secara non-fisik bisa. Misalnya, mungkin kalau manusia yang beneran itu, kan kalau manusia dari robot itu kan pasti ada powernya, ada baterainya ya. Betul, betul. Jadi perlu di-charge misalnya, atau misalnya baterainya mengenerate panas gitu ya. Kalau manusia kan karena nggak pakai baterai, nggak panas. Jadi mungkin nanti akan begitu. Makanya kalau kita lihat di film-film fiksi, itu tetap aja bisa membedakan ini manusia, ini robot gitu ya. Meskipun fisiknya sama gitu. Jadi baik. Kalau seperti begini, Pak Prof, berarti dunia ke depan ini bisa sangat membantu menolong umat manusia dan juga bisa juga sangat membahayakan. Sepertinya bisa terjadi begitu ya, Pak Prof? Sebetulnya kan keinginan kalau kita berpikir positif itu kan akan membantu manusia. Misalnya begini, menangani limbah radioaktif itu manusia kan nggak bisa. Betul. Nah, kita bisa ciptakan robot yang nanti kalau masuk ke sana nggak apa-apa dia, karena dia kan bukan makhluk hidup, jadi kalau kena radiasi dia nggak apa-apa gitu. Iya. Atau misalnya menangani benda-benda berbahaya yang lain, menangani listrik tegangan tinggi. Kalau sekarang listrik tegangan tinggi misalnya instalasi PLN itu kabelnya kan manusia harus panjat-panjat. Kalau kesetrum mati dia kan. Nah, kalau robot kan kesetrum paling error sebentar, nanti ini lagi jadi hidup lagi gitu. Iya. Nah, jadi, sekarang itu cita-citanya sebenarnya seperti itu, tetapi suatu saat bisa saja disalahgunakan. Apalagi kalau kita masuk sudah ke generasi ketiga tadi. Yang diciptakan manusia satu langkah lagi, yaitu membuat robot punya perasaan. Nah, itu generasi keempat namanya. Robot yang punya consciousness, punya kesadaran. Nah, bayangkan kalau kita suatu saat bisa punya robot yang punya kesadaran, suatu saat robot ini bisa marah sama kita. Suatu saat dia bisa berontak sama kita. Nah, itulah yang digambarkan dalam film Terminator itu.
Itu adalah robot-robot yang punya perasaan dan marah sama kita gitu. Dia berontak, kita kalah gitu kan. Kalau sudah pada saat itu terjadi, saya rasa mungkin banyak manusia nggak bisa menang kali ya lawan, karena dia punya database yang begitu. Manusia bisa lupa, manusia bisa ini gitu kan. Kalau dia kan udah Ternyata kalau kita lihat film Terminator, manusia akhirnya menang kan dengan ada namanya John Connors itu kan. Iya. Ada seorang anak muda John Connors yang akhirnya bisa mengalahkan robot itu. Iya, betul. Jadi ya. kita harus percaya sehebat-hebatnya ciptaan manusia tidak akan melebihi ciptaan Tuhan. Pasti kalau soal ngitung-ngitung, soal mengingat dia lebih pintar. Tapi mungkin manusia punya hal lain yang tidak dimiliki oleh robot. Sehingga disitulah kita akan masih menangnya di situ. Iya. Yang dikhawatirkan adalah ketika ini diciptakan oleh orang-orang yang bisa untuk memanfaatkan ini untuk mencari kejahatan gitu ya, Pak Prof. Betul, yang ditakutkan sekarang kan AI dipakai kejahatan. Yang paling gampang begini, Pak. Kalau dulu kita punya virus itu biasa-biasa saja. Sekarang virus sudah menggunakan AI. Jadi antivirusnya lebih susah. Belum lagi nanti yang deepfake dipakai untuk hoax, untuk misalnya, ini kan mau pemilu ya, tahun depan mau pemilu. Ini sekalian saya sampaikan pada para peserta diskusi malam ini ya. Iya, baik. Hati-hati, akan banyak hoax berbentuk video dan suara. Ya, karena ada AI tadi yang dipakai untuk membuat. Jadi kalau ada berita apapun, mesti cek dan recheck. Yang kedua adalah, kalau berita itu menghasut, menimbulkan perpecahan, udah nggak usah dipercaya, gitu aja. Kenapa? Karena nanti bisa dibuat misalnya seorang kandidat presiden calon A tiba-tiba mengatakan begini. Padahal itu bukan dia. Dia menggunakan teknologi deepfake, salah satu teknologi AI namanya deepfake, yang untuk membuat video yang seolah-olah dia bicara seperti itu. Bahaya banget ya. Jadi diadu domba nanti ya. Sangat berbahaya. Apalagi masyarakat kita ini kan literasi teknologinya rendah. Jadi kalau sudah lihat video dianggap itu benar. Kalau teks kan dulu orang percaya, lama-lama hoax gitu kan. Gambar dulu orang percaya, lama-lama bisa ternyata bisa diedit pakai Photoshop lah misalnya. Nah sekarang bukan hanya teks, video bisa dibuat. Oleh dengan menggunakan AI tadi. Iya. Nah, sekarang kalau menurut berarti kompetensi dari Pak Prof nih yang juga di bidang kepemerintahan gitu, kira-kira ada mungkin masukan kah atau apa yang bisa membuat, karena masyarakat tadi Pak Prof mengatakan kita ini memang literasinya sangat rentan dengan teknologi gitu. Kira-kira gimana itu Pak Prof? Nah, jadi gini, Pak, ini menarik yang disampaikan tadi ya. Jadi berbagai negara itu sekarang sudah mempersiapkan membuat strategi nasional AI. Indonesia belum. Indonesia ketinggalan di situ. Kenapa? Karena nanti di strategi nasional itu ada etika, ada berbagai macam lah. Contohnya paling gampang gini. Ini kan sebentar lagi kita akan punya banyak mobil-mobil tanpa sopir. Iya, betul. Yang di Amerika sudah banyak, itu sebentar lagi mungkin apalagi masuk Indonesia. Mobil-mobil otonom ya istilahnya. Betul, ya. Mobil tanpa sopir. Nah sekarang bayangkan kalau mobil tanpa sopir itu nabrak, kemudian menimbulkan kematian. Siapa yang dihukum? Betul juga ya. Penjara. Iya. Mobilnya penjara atau programmernya bilang loh, yang lain nggak apa-apa kok, gitu kan? Apa yang punya bilang loh, saya di rumah nggak tahu apa, lagi tidur mobil saya nabrak. Nah, ini kita nggak punya aturan. Aturannya. Nah, itu baru yang nggak sengaja, belum lagi yang sengaja. Kalau ada seorang yang punya niat jahat membuat AI untuk berbuat kejahatan, misalnya menguras rekening bank. Iya. Sekarang kan menguras rekening bank kan gampang. Saya kirim undangan perniagaan, bentuknya APK, install gitu kan. Itu masih bodoh itu. Tapi kalau saya bisa buat softwarenya itu pinter, nggak usah diesel, begitu ngirim langsung tiba-tiba dia mengambil password dan semuanya dari HP saya. Kan bisa dibuat. Sekarang belum bisa, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi mungkin bisa. Jadi bagaimana? Jadi kita belum punya masalah. Jadi masalah etika ini yang belum banyak dibicarakan. Padahal teknologi itu makin canggih, teknologi itu makin bermanfaat untuk manusia.
tapi Iya. sekaligus juga makin berbahaya untuk manusia.